Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah semester 5, Rombel 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai desain penelitian kualitatif dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Berikutnya masuk pada perkenalan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Amalia Balkis Oktiva Sakti, NIM 12014190007 sebagai moderator. Lalu kita masuk kepada pemateri yang pertama, ada Novia Anggraini dengan NIM 12014190021. Yang kedua ada Mailana Rizky Lovina dengan NIM 12014190026 sebagai pemateri ketiga atau terakhir. Dan yang kedua yaitu ada Febrina Rahma Fatana dengan NIM 12014190043. Berikut adalah pemaparan materi dari pemateri kita. Penelitian kualitatif. Yang pertama ada konsep dasar penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya ada tahapan dalam merancang desain penelitian kualitatif. Yang pertama ada mengangkat permasalahan. Masalah penelitian kualitatif merupakan masalah atau isu yang menentukan pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, menentukan topik penelitian tak terlepas dari kajian empiris yang berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang terus berlangsung dan bisa diamati saat berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembatasan masalah disebut fokus masalah. Seperti contoh, topik yang dipilih adalah kepemimpinan. Lanjutkan materi dari tahapan-tahapan dalam merancang desain penelitian kualitatif, yaitu yang ketiga ada bentuk rumusan masalah. Jadi fokus masalah dalam sebuah penelitian kualitatif adalah rumusan masalah yang bersifat sementara dan dapat berubah setelah peneliti masuk atau berada di lokasi penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Kemudian yang keempat ada prinsip-prinsip perumusan masalah. Prinsip-prinsip perumusan masalah penelitian kualitatif pada dasarnya hasil dari pengkajian dari rumusan masalah. Dan perlu dikemukakan bahwa prinsip-prinsip perumusan masalah dilakukan agar supaya menjadi pegangan para peneliti kualitatif dalam rangka merumuskan masalah. Materi selanjutnya yaitu ada unsur-unsur desain penelitian kualitatif. Jadi, pada hakikatnya desain penelitian kualitatif ini bersifat emergen atau tidak dapat dimantapkan pada taraf permulaan dan baru mendapat bentuk yang lebih jelas sepanjang penelitian itu dijalankan. Namun, untuk kepentingan penulisan laporan, peneliti sebaiknya membuat suatu desain yang dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan keabsahannya. Dianjurkan agar peneliti mengadakan survei pendahuluan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah penelitiannya. Dalam penyusunan desain penelitian kualitatif, Botgan dan Biglan memberikan petunjuk sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan fokus penelitian,
yang kedua menentukan paradigma peneliti, dan yang ketiga menentukan kesesuaian paradigma dengan teori. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, ada menentukan sumber data, lokasi dari para responden. Lalu untuk yang nomor 5 itu menentukan tahap-tahap dari penelitian. Untuk yang keenam sendiri itu ada menentukan instrumen penelitian. Lalu yang nomor 7 itu ada rencana pengumpulan data dan pencatatannya. Lalu yang ke-8 itu rencana analisis data. Yang ke-9 itu ada rencana logistik. Yang ke-10 itu ada rencana mencapai tingkat kepercayaan akan kebenaran dari penelitian. Lalu yang nomor 11 itu merencanakan lokasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Lalu yang nomor 12 itu menghormati etika penelitian. Lalu yang ke-13 itu rencana penulisan dan penyelesaian penelitian. Lalu yang itu ada sistematika dari penelitian. Sistematika dari penelitian itu sendiri, yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada abstrak, lalu yang ketiga itu ada kata pengantar, yang keempat itu ada daftar isi, yang kelima itu ada daftar gambar, yang keenam itu ada bab 1 atau pendahuluan, yang nomor 7 itu ada konteks dari penelitian. Lalu yang ke-8 itu ada fokus kajian penelitian. Nomor 9 itu ada tujuan penelitian. Nomor 10 itu ada manfaat. Nomor 11 itu bab 2. Nomor 12 itu berisikan bab 3. Lalu yang 13 itu ada pendekatan. Lalu ke-14 itu ada batasan ilmiah. Dan yang ke-15 itu adalah unit analisisnya. Lalu untuk yang ke-16 sendiri itu ada deskripsi setting dari penelitian. Lalu yang ke-17 itu ada pengumpulan datanya. Yang ke-18 itu setelah data terkumpul maka akan ada analisis data. Langsung ke yang 19 itu akan ada keabsahan dari data. Lalu yang ke-20 itu akan masuk ke bab 4. Nomor 21 itu ada bab 5. Dan ke-22 itu daftar pustakanya. Lalu pada bagian terakhir atau nomor 23 ini terdapat lampiran. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya mengenai desain penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuannya yaitu untuk dirancang untuk mengungkapkan makna yang menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kuantitatif. Cara untuk merancang sendiri mengenai penelitian kualitatif itu ada tahapan-tahapan tersendirinya, ada metode dan juga unsur yang bisa kalian simak melalui makalah yang sudah kami share. Mungkin begitu saja penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.